adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Kombinatorial dalam Menentukan Susunan Angka atau Kata yang Muncul dari Permutasi Suatu Kasus. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hansen Teja dengan NIM D1041221010. Yang kedua ada Galuh Budi Taningrum dengan NIM D1041221056. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Dea Sahara dengan NIM D1041221035. Dan yang terakhir ada Theophilus James Jericho dengan NIM D1041221060. Latar belakang. Permutasi merupakan suatu konsep dalam matematika yang berkaitan dengan penyusunan ulang dari elemen-elemen suatu himpunan. Implementasi permutasi dapat ditemukan dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-hari, seperti kombinasi kata atau frasa, perencanaan acara, penjadwalan, strategi pemasaran, pemodelan data, pemilihan menu, meningkatkan keamanan data, serta lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, permutasi digunakan untuk menentukan berbagai susunan angka atau kata yang muncul dari suatu kasus tertentu. Penyelesaian pada kasus tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara, diantaranya adalah perhitungan manual dan pembuatan program sederhana. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, ditemukan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berapa jumlah susunan angka atau kata yang dihasilkan dari permutasi suatu kasus. Yang kedua, bagaimana penyelesaian permutasi dengan unsur yang sama menggunakan perhitungan manual. Yang terakhir ada bagaimana penyelesaian permutasi dengan unsur yang sama menggunakan program sederhana. Tujuan studi kasus. Berdasarkan rumusan masalah, kita dapat menguraikan poin-poin studi kasus, yaitu yang pertama, menentukan jumlah susunan angka atau kata yang dihasilkan dari permutasi suatu kasus. Yang kedua, menyelidiki penyelesaian permutasi dengan unsur yang sama menggunakan perhitungan manual. Dan yang ketiga, menyelidiki penyelesaian permutasi dengan unsur yang sama menggunakan program sederhana. Kita akan lanjut kepada bagian materi. Pada studi kasus kami ada 3 materi utama yang akan kami bahas. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang sama, kedua adalah permutasi dengan unsur yang beda, dan ketiga adalah permutasi siklis. Masing-masing pengertian, definisi, dan juga rumus akan kami jelaskan. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang beda. Bagaimana sih rumus permutasi dengan unsur yang beda? Rumusnya dapat ditulis sebagai berikut: P sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Apa saja arti dari P, N, dan juga R? P ini merupakan simbol permutasi, sedangkan N merupakan jumlah kejadian yang bisa dipilih, sedangkan R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Dan faktorial merupakan penggunaan simbol matematika seperti yang digunakan pada rumus matematika sebelumnya. Nah, kedua adalah materi permutasi dengan unsur yang sama. Maka rumusnya akan berbeda dengan permutasi dengan unsur yang beda. Rumusnya akan ditulis sebagai P sama dengan N faktorial adalah jumlah kejadian atau jumlah kejadian yang bisa dipilih, dibagi dengan K1 faktorial, K2 dikali K2 faktorial, dikali K3 faktorial, dan seterusnya sampai mencapai Kn faktorial. Apa arti dari P, N, dan juga K? P melambangkan sebagai permutasi, melambangkan sebagai simbol permutasi, sedangkan N merupakan melambangkan jumlah kejadian yang bisa dipilih atau jumlah kejadian yang muncul secara keseluruhan. K1, K2, dan K3 menggambarkan atau melambangkan jumlah unsur yang identik atau sama. Contohnya dalam suatu kumpulan kata ataupun angka, jika ada suatu unsur atau komponen angka dan kata ini yang muncul beberapa kali atau lebih dari satu kemunculannya, maka kita bisa tuliskan atau kita bisa simbolkan sebagai K1, K2, dan juga K3. Namun jika tidak ada unsur yang sama atau identik, maka rumus ini tidak bisa digunakan. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis biasanya digunakan untuk menentukan jumlah permutasi tempat duduk pada meja yang melingkar ataupun yang lain-lainnya. Rumusnya adalah P sama dengan dalam kurung N dikurangi 1 faktorial. P adalah simbol permutasi siklis, sedangkan N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih. Contohnya, untuk memilih susunan permutasi dari 8 orang yang duduk di meja melingkar, maka rumusnya akan jadi N kurang 1 atau 8 kurang 1 sama dengan 7 faktorial. Saya Hansen ingin melanjutkan
presentasi dari sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang main question ataupun permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini ataupun UTS ini. Nah, main question ataupun masalah utamanya yaitu berapa banyak susunan kata berbeda yang dapat dibentuk dari abjad-abjad pada kata aljabar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pembahasan. Nah, di sini implementasi dari studi kasus tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu perhitungan manual dan juga pembuatan sebuah program sederhana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, untuk yang pertama itu kita membahas dulu tentang menghitung manual. Nah, menghitung manual ini digunakan dengan menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama sebagai berikut. Nah, rumus permutasi unsur yang sama yaitu n faktorial per n a faktorial. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa aljabar memiliki 7 suku, 7 huruf. Nah, ini kita definisikan sebagai n. Nah, di mana n ini merupakan jumlah huruf. Setelah itu ada a-nya. Nah, di mana a ini adalah huruf yang berduplikat ataupun di dalam satu kata aljabar muncul beberapa kali. Nah, dalam kasus ini yaitu ada kata a. Huruf a muncul sebanyak 3 kali. Maka dari itu untuk penyelesaiannya yaitu 7 faktorial dibagi menjadi 3 faktorial. Di sini kita bisa lihat hasilnya akan menjadi 840 kata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat program sederhana untuk menghitung studi kasus ini. Nah, program ini dibuat menggunakan bahasa HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, algoritma dari program sederhana akan berjalan sebagai berikut. Nah, yang pertama, user akan melakukan input kata. Nah, dalam kasus ini kita akan mencoba menginputkan kata aljabar sesuai dengan studi kasus yang tadi. Nah, setelah itu sistem akan menerima input dan memisahkan kata tersebut per huruf sehingga dapat diketahui jumlah hurufnya. Setelah itu, sistem akan mendeteksi apakah ada huruf yang berduplikat dan mendapatkan jumlah dari huruf yang berduplikat tersebut. Seperti yang saya tadi bilang, itu ada 3 huruf yang sama, yaitu kata huruf A muncul sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya sistem akan menghitung nilai-nilai yang dibutuhkan. Yang akan dihitung yaitu 7 faktorial dan juga 3 faktorial. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan hasil dari perhitungan. Nah, ini merupakan interface dari program sederhana yang telah kami buat. Selanjutnya kita akan coba melihat demo langsung daripada aplikasi tersebut. Nah, baik, jadi ini merupakan tampilan awalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini adalah field untuk input memasukkan kata. Misalnya kita masukkan aljabar. Setelah itu kita pencet hitung. Nah, hasilnya akan menjadi 840. Nah, hasil ini sesuai dengan hasil yang telah kita dapatkan berdasarkan rumus dengan menggunakan rumus. Nah, hal ini bisa kita dapatkan kalau kita mengimplementasikan rumusnya ke dalam pemrograman kita. Nah, ini merupakan tampilan ataupun kode-kode yang saya pakai untuk membuat program sederhana ini. Nah, di sini ada sebuah function yaitu untuk faktorial. Nah, function ini untuk kita mencari faktorial. Nah, setelah itu ada function hitung. Nah, function hitung ini adalah function utama daripada aplikasi ini. Nah, di mana di sini kita bisa melihat bahwa nilai input itu didapatkan. Di sini setelah itu kita mengubah nilai input tersebut menjadi huruf kecil semua. Nah, setelah itu, di sini kita akan mendapatkan count ataupun jumlah huruf dari kata yang dimasukin. Nah, setelah itu, ini kita akan memisahkan kata-kata tersebut sehingga menjadi sendiri-sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya dia ada yang duplikat, maka dia akan bertambah, hitungannya akan bertambah. Kalau tidak, dia hanya satu. Nah, ini adalah untuk menggabungkan array yang dari kata yang sudah dipisahkan tadi. Nah, setelah itu, di sini kita bisa melihat bahwa dia menghitung apakah ada nilai yang berduplikat. Jika ada, maka diambil.
ini fungsinya adalah untuk menghitung penyebut. Nah, seperti rumus tadi, yaitu 7 faktorial dibagi menjadi 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu dihitung pada bagian di sini. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil yang di atas dulu, yaitu 7 faktorial sesuai dengan variabel ini count. Count di sini itu menghitung jumlah huruf. Nah, setelah itu penyebut akan dikali sama dengan faktorial daripada nilai yang berduplikat tadi, yaitu 3. Nah, setelah itu kita outputkan value-nya dengan membagi hasil dan juga penyebut. Nah, ini rumusnya sama dengan yang perhitungan manual tadi. Sekian daripada presentasi tentang bab 3 implementasi. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus di bawah ini adalah bahwa perhitungan manual dan implementasi program sederhana memberikan hasil yang serupa, menunjukkan konsistensi dan validitas metode yang digunakan. Pendekatan perhitungan manual cocok untuk kasus-kasus sederhana, sementara program sederhana memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien untuk kasus-kasus yang lebih kompleks. Kedua metode ini dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Mari kita saatnya masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.